to Easy Talk, your story only for me. Sobat Easy Talk, apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja nih ya. Wah, Easy Talk sudah masuk di episode ketiga aja nih. Pastinya kalian akan terus ditemani oleh kami yang senantiasa hadir di waktu luang kalian semua nih. Dan pastinya tiap episode kami selalu mengundang bintang tamu dengan prestasinya masing-masing nih. Dan di episode kali ini kami bakalan mengundang salah satu siswa berprestasi yang katanya jago dalam hal tari dan mantan paskibra nih. Pasti pada kepo kan siapa orangnya? Sebelum itu kita bakalan iklan dulu nih. Tetap di Easy Talk, your story only for me. Kok jam segini belum datang angkotnya? Alah, angkot jam segini nggak ada pula lagi. Orang mah buru-buru. Main gue, boy. Ini Ndo, aku lagi nunggu angkot. Dari tadi aku nungguin nggak ada. Kebetulan aku punya aplikasi bagus untukmu. Apa itu ya? Ndo? Nah, ini di aplikasi Bistar. Apa itu Bistan Ndo? Bistar adalah aplikasi transportasi online yang baru yang membawa konsep berbagi tumpangan dan sudah beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Wah, bisa dicoba nih aplikasinya. Bukan hanya itu, aplikasi Bistar juga sangat mudah digunakan. Dengan satu klik saja kamu bisa memanggil drivermu. Wah, benar nih, driver cepat kali datang. Selamat coba nih. Nih, Bang. Iya. Oke. Iya, Bang. Saya pakai Bistar. Nah, ini dia bintang tamu kita kali ini, guys. Udah pada kenal belum sih? Bagi yang belum kenal, mari kita kenalan dulu sama abangnya. Kalau boleh tahu, kenalan dulu dong bang, nama abang siapa? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Surya Yuda, biasa dipanggil Surya. Oh, berarti ini panggil bang Surya aja nih dong? Iya, Bang Surya aja. Next infonya nih guys, abang ini satu sekolah lo sama aku yang pastinya di SMK Negeri 1 Percisai Tua. Ini mantan anak paskibra, betul nggak itu bang? Iya benar, saya mantan paskibra di SMP Negeri 8 Percituan. Oh, berarti tadi Tahun 2017 ya kalau nggak salah. 2017 itu awal masuk gitu paskibra, iya. Dan berakhirnya itu di waktu mau masuk SMK gitu? Iya, berakhirnya udah tamat sekolah, udah tamat dari SMP. Kalau boleh tahu kenapa nih abang nggak ikut paskibra lagi nih? Awalnya sih di SMK 1 itu saya ikut paskibra, latihan, beberapa hari latihan. Terus karena ada kegiatan lainnya dan ada kesibukan sendiri, jadi saya berhenti paskibra. Nah sekarang abang kan udah nggak ikut paskibra lagi nih. Kalau boleh tahu kesibukan abang sekarang itu apa sih? Kalau untuk kesibukan sekarang sih lagi ngelatih di paskibra. Iya. Ngelatih paskibra. Iya. Selain ngelatih paskibra itu ngelatih apa aja tuh? Ngelatih tari. Nari juga. Iya. Jadi di latihan paskibra itu saya ngelatih di SMP Negeri 2 Percusetuan. Waktu abang ikut lomba itu, udah berapa kali itu ikut lombanya? Kalau untuk lomba sih, nggak terhitung ya karena kan udah terlalu banyak iya gitu iya ya. benar, jadi nggak pernah dihitung kalau untuk lomba. Selama ikut lomba paskibra itu latihan yang paling lama itu berapa hari itu bang? Terkadang sih kalau untuk latihan ya menuju lomba itu seminggu bisa 3 kali atau 4 kali, tapi karena udah menuju lombanya gitu, ya seminggu itu bisa full latihan setiap hari gitu ya, ya? setiap hari latihan. Kalau baru tahu itu latihannya tuh dari mulai jam berapa aja? Biasa itu kan kalau latihan tuh dia dari jam 12 pulang sekolah tuh
pulang, istirahat, makan, jam 12 jam 2 balik lagi ke sekolah, terus latihan. Mandir gitu jadi ya? Iya. Walah. Jadi latihan itu sampai jam 6 sore, kalau nggak sampai jam 7 sore gitu. Kalau misalnya ikut lomba paskibra itu, yang paling sering abang ikuti mata lombanya itu apa aja? Di setiap event paskibra itu kan beda-beda mata lomba nih. Iya, ada Misalnya yang nih menyatarkan gitu. kayak lomba kipas kemarin di SMK Negeri 1 ada lomba variasi pengibaran, tuh ada LKBB, pavor. Itu biasanya kami ikut semua. Saya ikut semua. Nggak Itu ada di gantian bidang. muridnya gitu misalnya di Tarkom itu abang, di yang di lainnya itu kawan-kawan abang gitu. Nggak pernah. Biasanya itu kan saya murid yang aktif. Oh, paling Jadi aktif nih. ya, jadi kalau misalnya apa selalu saya. Nggak ada tukaran orang gitu. Nggak ada. Oke. Kalau ingat masa latihan itu, apa yang paling berkesan buat abang? Kalau untuk berkesannya sih karena latihan sama-sama teman ya, jadi kayak ada rasa kekeluargaannya gitu. Jadi bisa sama-sama bareng. Kalau pas lomba tuh pun makan bareng, mandi bareng gitu. Jadi sholat bareng. Jadi semuanya ada kayak kegiatannya bersama-sama. Kan ini abang sering ikut lomba nih kan. Lomba yang paling berkesan untuk abang itu di mana itu? Kalau lomba yang berkesan sih di SMA Negeri 8, SMA Negeri 8 Medan. Oh. Itu kami pertama kali juara umum dan mendapatkan piala juara 1, 2 dan juara 1 juga. Itu Berarti hal yang juara paling semua berkesan. ini ya? Iya, diborong semua. Bagus sekali berarti nih latihan paskibranya nih kan. Iya, benar. Kalau lagi latihan itu kan pasti capek, panas terik, pernah kejadian pingsan gitu nggak sih bang? Kalau untuk pingsan sih nggak pernah, sejauh ini nggak pernah pingsan. Soalnya kami kan dilatih untuk Kuat gitu. kuat terus harus jangan lembek lah, jangan jadi yang Harus kayak tegap gitu mental ya. tahu, jatuh langsung hancur. Enggak, Kalau kami nggak latihan pernah. itu pulang paling lama itu jam berapa? Kalau gitu? Kalau untuk pulang paling lama sih jam 7 sore ya, jam 7 sore itu udah paling lama sih menurut kami. Jadi sama pelatihnya juga sering bilang kalau kita itu harus ada yang dinamakannya itu proses. Oh, proses dari Ya, nol gitu. proses dari awal itu harus dijalankan sama kami. Dan itu pelatih paskibra kami itu namanya itu Triguntur Laksmana. Dia tamatan SMK Negeri 1 Percituan dan tamatan dari sekolah sini juga iya, guys. dan dia juga ikut paskibra di Pasprasto. Dan dia angkatan 2017 kalau nggak salah. Berarti tamatan dari sekolah sini dari 2017 gitu? Iya, dari Terus 2017 ngajar ke- dia langsung latih di SMP Negeri 8 Percituan. Kalau misalnya kan abang lagi latihan paskibra ini, pulang malam gitu kan, pernah dimarahin orang tua nggak nih? Kalau hal yang positif orang tua selalu tidak marah sih. Tapi kalau yang negatif gitu orang tua pastinya kayak enggak nolak. Jadi kalau misalnya hal yang positif, gitu, nggak marah pasti. ya nggak marah. Mau pulang jam berapa aja. Kalau misalnya ini kan abang udah berhenti paskibra, apa karena larangan orang tua itu yang buat abang berhenti paskibra? Enggak sih. Karena kan orang tua selalu memberi hal yang memberi untuk anak-anaknya seperti apa gitu kan. Selalu tidak ada larangan sih, menurut saya tidak ada larangan. Dan saya sendiri yang minta ikut berhenti paskibra gitu. Itu kan abang berhenti paskibra, apa karena ada rasa capek atau malesnya gitu karena udah nggak ada kontak lagi, kan udah pisah ini kan, udah masuk SMK, pasti udah bubar gitu kan. Kalau Karena untuk itu. kalau untuk malasnya sih ada, pasti ada tuh malasnya. Tapi karena kan di SMP Negeri 8 itu kan kami kan merintis dari awal tuh angkatan 1 tuh belum ada seniornya gitu. Oh, Jadi berarti masih awalnya junior saya gitu. senior gitu. Jadi kalau misalnya saya diatur lagi, jadi saya kurang nyaman. Jadi kayak jadi juniornya lagi, itu yang saya tidak mau gitu. Ini kan abang udah berhenti paskibra ini, ada niatan nggak untuk balik lagi nih untuk ikut paskibra gitu di SMK ini?
Kalau sekarang sih enggak, pastinya enggak. Eh, dan saya punya kesibukan lain dan eh, ngajar juga, ngelatih tadi kan di Paskibra SMP Negeri 2. Jadi tidak ada waktu untuk itu. Waktu ngelatih Paskibra itu keluh kesahnya ada nggak? Kalau untuk latih sih pastinya ada ya. Soalnya kita yang kita latih ini kan masih anak juga kan, baru Anak-anak SMP gitu? Iya, anak-anak SMP yang kecil-kecil. Jadi harus butuh kesabaran yang tinggi untuk ngelatih ini. Sebenarnya sih nggak gampang ya jadi pelatih ya. Dari awal sih dulunya kayak jadi pelatih enak kali ya, tinggal ngatur, tinggal ini. Padahal aslinya itu sangat Aslinya berat susah itu. banget dan ini saya boleh ngomong ya, untuk lomba di Kipas tahun ini itu bisa saya bawa juga sekolah sama pelatih saya yang Tri Guntur Laksmana itu, dan saya coba tuh, jadi saya megang satu sekolah juga, dia megang satu sekolah juga. Itu nggak gampang, memang kita ngatur-ngatur, cuman yang kita atur itu masih kayak anak-anak gitu. iya benar, jadi labil-labil gitu. benar, jadi kita harus jadi pelatih itu nggak gampang banget. Abang ikut mata lomba apa aja nih? Eh, Waktu ngajar itu, iya. ngajar tadi yang bawa sekolah itu ikut mata lomba semua itu pasti. Iya, semua pasti ikut mata lombanya. Variasi formasi, pengibaran, LKBB itu semuanya kami ikutin. Untuk latih itu kan, itu berapa lama itu untuk latihannya? Kalau untuk latihan kemarin sih dua sekolah itu yang latih Kak Guntur. Jadi saya tinggal kayak ngebimbing, membantu. Membantunya aja Iya, sih, membantu. Jadi istilahnya kayak udah jadi pelatih juga, cuman hanya membantu, dan hanya membantu itu aja pun susah ya jadi pelatih itu. Kayaknya susah banget. Makanya banyak yang hampir keluar berhenti dari pengajaran Paskibra karena susah itu ya kan guys. Iya, benar. Nah teman-teman, itu dia tadi informasi seputar dari Bang Surya. Kita bakal tanya-tanya lagi di episode yang akan datang. Tetap di Easy Talk, Your Story Only For Me. Nah, benar kan Easy Talk kembali lagi. Di segmen kali ini kita akan bertanya-tanya lagi yang paling dalam tentang Bang Surya ini.
Nah, sekarang kan abang lagi sibuk ngajar tari nih. Kalau boleh tahu, abang ngajar tari dari mana ini? Kalau untuk ngajar tari sih di SMK Teladan Medan. Di situ saya ngelatih tari juga, itu pun seumuran. Ya, ngelatihnya seumuran. Iya. Nggak ada yang kayak anak kelas 10-nya gitu, abang? Oh, ada juga. Saya ngelatih itu kelas 12 sama kelas 11. 10? Oh enggak, 11-nya gitu. Iya, jadi beberapa kelas saya ngelatih gitu. Ada nggak sih keluh kesah yang buat abang capek kali itu untuk ngajar orang itu? Pastinya ada sih, soalnya kan orang itu kan basicnya tidak ada dari di tari itu kan. Jadi kita harus ngajari dari awal, Nol gitu. ya proses dari awal tuh kita harus ngelatih yang pokoknya karena seumuran juga kan kita Agak juga lebih nggak susah ya gitu. susah Sama kelas berkomunikasi. keras kepala. Ya keras kepala pasti panggilan ada, gitu. pastinya ada. Ada nggak sih keluh kesah yang abang rasain waktu mau lomba ini, misal lomba nari ini? Keluh kesahnya itu apa aja? Kalau keluh kesahnya itu sih nggak ada sih kalau untuk tari. Kita menampilkan yang terbaik buat kelompok ataupun buat diri kita sendiri. Harus nampilkan yang terbaik. Harus apa? ya, harus yang terbaik. Berarti ini pernah ikut lomba nari di mana aja nih? Kalau untuk lomba tari nggak ada sih, soalnya kan lomba tari juga jarang ada lombanya. Tuh biasanya tuh job ngejob ya, waktu ngejob di tari. undang-undang gitu. Iya, di undang-undang gitu. Pernah lomba tari di mana aja nih? Atau nggak ngejob di mana aja nih? Kalau ngejob sih biasanya tuh di pesta di hotel atau di di acara-cara besar gitu. penting, partai gitu-gitu. Ada nggak sih hal yang paling berkesan waktu abang mau ikut lomba nari gitu? Kalau untuk itu sih nggak ada ya, soalnya kita kan sama-sama juga tuh. Pastinya hal yang berkesan itu ya kebersamaan itu pasti. Pernah nampil tari dari mana aja nih bang? Maksudnya Nampilnya di mana aja gitu? di mana aja? Itu kemarin itu kami tampil di apa namanya? Hotel gitu? Marelan ya, Oh. Marelan itu di hotel. Terus nampil di kayak di Nasdem, tuh gedung Nasdem itu sering juga. Itu kan diundang, undangnya itu dari mana aja? Kadang sih Nyari-nyari misalnya tuh- sendiri gitu undangannya? Iya, kayak misalnya nih guru kami nih, guru Kak Guntur tadi tuh dapat job nih. Yaudah, dia nanti yang ngasih tahu kami. Nih minggu depan ada job di sini. Jadi kami latihan lah gitu. Ada keluh kesahnya nggak sih? Maksudnya itu waktu kan abang mau lomba nari gitu kan? Ya. Kan pasti ada kayak nggak kompak-kompaknya itu di mana aja itu? Pernah nggak sih gitu? Oh, kalau itu sih nggak pernah ya, karena kita kan sama-sama belajar dan saling percaya aja sih sama temannya masing-masing. Ya. Tuh abang lomba itu dari mana aja tuh? Yang terakhir kali lomba sekarang? Baru-baru ini gitu? Kalau untuk terakhir lomba kemarin itu di RRI, lomba dance di situ. Tarian yang paling sering abang bawa itu? Tarian Melayu, Batak, Jawa juga sering, tapi kebanyakan Melayu sih. Kalau misalnya kan mau ikut lomba butuh berapa hari latihan? Soalnya itu kan kalau nari itu kan nggak butuh proses yang panjang. Iya benar. Menghafal tariannya. Kalau untuk kami sih karena udah profesional masing-masing, jadi kami latihan itu pastinya butuh sekitar 3 hari atau 2 hari latihan. Insya Allah langsung bisa nampil. Selain abang ikut nari nih, abang ada ikut ekskul lain gitu kayak misalnya dance gitu? Iya manajemen sih. Kalau untuk dance sama tari itu udah gabung. Jadi namanya Laksmana Oh, itu Manajemen. berarti gabung. Iya gabung. Pernah ikut lomba yang lebih sering ikut lomba mana nih daripada ikut sering lomba nari atau dance? Kalau lomba sih lomba tari dance. Dance? Iya, karena tari kebanyakan itu dapat job dari tari gitu. Pernah kesel nggak sih waktu abang mau ikut lomba gitu kan? Tapi kan abang itu pada nggak kompak gitu loh. Kalau sejauh itu sih nggak pernah ya, soalnya kita kan saling sama-sama belajar. Jadi kalau untuk nggak kompak itu kan kesalahan pribadi. Jadi kita awali dari awalnya gitu. Nol gitu.
ya kayak misalnya ini kesalahan sebelumnya kita perbaiki lagi gitu. Itu kan waktu abang mau nampil itu kan harus pede gitu kan. Tipsnya dong biar pede gitu. Kalau untuk pede ya tipsnya itu cuman satu sih. Yang penting percaya diri, terus jangan dengerin orang tuh Kata orang lain. kata-kata orang lain, terus harus percaya dengan teman. Misalnya kita satu kelompok itu harus percaya dengan teman. Intinya itu harus apa? Menjalankan proses, ya proses awal. Ini kan abang ikut nari nih. Pernah nggak sih dibully gitu sama tetangga atau nggak teman-teman, karena abang kan cowok tuh. Seharusnya kan harus ikut ekskul lain gitu kan. Ini kenapa? Pernah nggak sih gitu? Oh, kalau itu sih pernah sih. Kalau untuk dibully itu kalau istilah kasarnya itu nggak dibully, karena semua orang kan wajib Milih. ya. Karena kan misalnya tuh sering juga tuh tetangga kan ngejulit nih, kenapa laki-laki nari gitu. Ya, karena kan semua orang kan nggak harus jadi apa dipilih yang mau ini mau itu. Jadi semua orang itu iya harus punya kesenangan pribadi. Jadi kalau hobi saya ya tari, ya saya menjalankan ini. Jadi kan masa saya nggak hobi bola nih dipaksa harus main bola, kan enggak gitu. Itu kan misalnya abang kan misalnya kan dimarahi apa, diejejen itu sama tetangga, kata-kata yang paling menyakitkan itu apa yang masih berkesan tuh di hati abang itu? Enggak ada ya, soalnya abang itu enggak pernah dengerin cakap orang gitu. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong jadi los, jadi kayak lolo gue gitu. Gitulah pokoknya. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong jelek tentang abang hanya bisa ya bodo amat gitu. Jadi kayak terserah kau lah gitu gitu kan. ya. Jadi abang kan nari atau dance ini kan juga menghasilkan uang sendiri atau jajan abang kan dari sini juga gitu. Oh, ya. Kayak mandiri gitu. Mandiri lah istilahnya. Tapi walaupun dibantu orang tua juga. Ini kan abang nari kan, ada hobi lain nggak selain nari gitu? Selain kalau dance? Hobi lain sih ada sih, seperti masak, nyanyi. Oh, jago masak juga ternyata. Ya, itu sering gitu. yang kalau misalnya abang lagi masak itu kan lebih sering masak apa ini? Kalau untuk masak sih keseringan itu kayak masak nasi goreng, nyambel ikan, tumis-tumis sayur gitu-gitu. Pernah masakan luar gitu nggak? Kalau masakan luar Yang pernah abang buat itu? pernah sih, kayak pasta atau Karena kan pasta simple. iya pasti simple, iya kan, semua gitu. tahu pasti kan. Sejauh itu baru itu sih. Iya baru kayak Makanan gitu. paling abang favorit itu. Iya paling favorit itu kalau untuk sekarang daun ubi tumbu sama sambal teri itu. Oh, itu paling favorit. Iya paling favorit. Nah itu kan waktu abang latihan itu kan ada capeknya kan. Iya. Pasti capek banget itu kan waktu latihan nari kan. Itu ada nggak sih pikiran abang untuk berhenti nari gitu? Kalau soal itu sih nggak pernah ya. Soalnya kan kami tuh tidak ada yang namanya pantang menyerah. Gitu. Iya pantang menyerah. Jadi iya harus gimana ya dibilang? berani gitu. Pokoknya nggak ada kata berhenti lah dari situ ya. Harus jalan. Iya jalan nih. Kecuali kita udah punya kesibukan masing-masing. Baru berhenti. Baru bisa. Gitu. Nah ini kan abang jago nari nih. Ya. Bisa nggak sih nampilkan sedikit narian abang itu, tarian abang? Bisa sih. Nah kita bakal lihat tarian abang ini guys. Tapi setelah iklan yang satu ini, tetap di Easy Talk, Your Story Only For Me. Mega kill! Unstoppable! Monster kill! Godlike! Apa ini bang? Maju kali bang lempar. Gak kau tengok sampai nih. Masalahnya sama abang apa? Melawan kau. Kau nggak tahu penyebab banjir di Indonesia ini apa? Nih salah satunya siapa?
Sampah ini bisa dapat didaur ulang dan bisa buat kerajinan-kerajinan dan menghasilkan uang. Kau tengok ini, jangan asal dia aja. Nah, ini teman-teman. Jadi sampah ini bisa dapat didaur ulang dan bisa menghasilkan uang. Salam. Jagalah. Seperti yang aku bilang tadi nih, kita bakal tampilkan menari dari Bang Surya nih. Tapi penampilan dari Bang Surya ini sebagai penutupan episode kita kali ini. Jangan lupa saksikan Easy Talk pada hari Minggu pukul 5 sore hanya di YouTube S1 Production. Easy Talk, your story only for me.